Pada Sabat siang hari ini saya mengharapkan saudara semangat, tidak ngantuk, sehingga bisa menyimak dengan baik apa yang Tuhan mau sampaikan melalui khotbah pada siang hari ini. Saudara, Bapak Yahweh adalah Elohim dan pencipta segala sesuatu. Oleh sebab itu Elohim pasti tidak sama dengan ciptaan. Bapak Yahweh itu kekal dan manusia itu sementara, saudara. Elohim yang kekal itu berarti Elohim yang melampaui ruang dan waktu. Elohim yang berdaulat adalah Elohim yang berkuasa mutlak, saudara. Jadi beriman di dalam Elohim yang maha kuasa seharusnya juga berkaitan dengan beriman di dalam Tuhan yang berdaulat mutlak, saudara. Contohnya, saudara, kasus Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolak menyembah kepada ilah asing patung emas. Mereka berani mengatakan kepada Raja Babel bahwa mereka tidak mau menyembah kepada patung itu, karena mereka percaya di dalam Bapak Yahweh sanggup melepaskan mereka dari dapur perapian, saudara. Tetapi seandainya Bapak Yahweh tidak melepaskan, mereka pun berani mengatakan bahwa mereka tidak akan mengkhianati Bapak Yahweh dengan menyembah kepada ilah asing, saudara. Saudara bisa perhatikan ucapan mereka di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Coba kita buka Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja. Dan perhatikan, saudara, dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu." Jadi andai pun Bapak Yahweh mungkin kesannya tidak menolong, mereka itu tetap tidak akan menyangkal Bapak Yahweh, saudara. Nah, kita pun harus demikian, saudara. Nah, inilah iman Kristen yang sebenarnya, yaitu mempercayai Elohim yang sanggup melepaskan umatnya dari penderitaan, sekaligus Tuhan yang berdaulat bisa juga tidak melepaskan umatnya itu, saudara. Bapak Yahweh bisa menjawab doa kita, bisa juga Bapak Yahweh enggak menjawab doa kita, tetapi memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menghadapinya. Inilah yang disebut terobosan iman, saudara. Iman Kristen bukan iman yang percaya Tuhan yang menurut kemauan kita, saudara. Untuk kita kadang manusia kalau berdoa, "Bapak Yahweh, aku klaim janji-janjimu." Tuhan nggak perlu kita klaim, saudara. Jadi salah kalau kita doanya kita klaim. Ada kan anak-anak Tuhan yang kalau doanya ngeklaim Bapak Yahweh. Itu namanya apa? Kalau kita klaim Bapak Yahweh, itu namanya nuntut, saudara. Kita harus percaya satu hal, bahwa rancangan dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita, saudara. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Kalau kita mendengar statement-statement yang bagus dari depan mimbar, saudara harus siap dengan realita kita alami dalam keseharian, dalam semua perjalanan kehidupan kita, saudara. Kadang hamba Tuhan ngomongnya tuh kayaknya wow, indah-indah gitu, saudara. Biasanya kalau dengar statement-statement yang bagus, orang itu senang, imannya itu menanjak, bangkit, saudara. Tapi kalau berhadapan dengan realita, banyak orang-orang Kristen itu jatuh lagi, saudara. Pada saat mendengarkan khotbah pada siang hari ini, emosi itu menggebu-gebu. Tapi setelah bubaran dari gereja, gini lagi, saudara. Saya harapkan jangan seperti itu, saudara. Nah, untuk itu yuk, pada siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, yang akan saya ambil dari Matius 14 ayat 14 sampai 21, yang akan saya beri judul
Kedaulatan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kedaulatan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Coba kita baca Matius 14 ayat 14 sampai 21, saudara dengarkan dengan baik. Dan setelah keluar, Yesua melihat kerumunan orang banyak, dan dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka dan menyembuhkan penyakit mereka. Dan ketika menjelang malam, datanglah para muridnya kepadanya seraya berkata, tempat ini sunyi dan waktu sudah semakin larut. Suruhlah kerumunan orang itu pergi ke desa-desa agar dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Namun Yesua berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi. Kamu berilah makan kepada mereka. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, di sini kita tidak punya apa-apa kecuali 5 roti dan 2 ikan. Dan dia berkata, bawalah ke sini, bawalah itu ke sini kepadaku. Dan setelah memerintahkan kerumunan orang itu duduk di atas rumput, dan dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, seraya, perhatikan saudara, seraya mengenadakan ke langit, dia memberkati dan sambil memecah-mecahkannya, perhatikan ya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya, dan para murid itu kepada kerumunan orang itu. Dan makanlah mereka semua, dan mereka dikenyangkan. Dan mereka mengumpulkannya dengan yang berlebih dari potongan-potongan itu. Berapa keranjang saudara? 12 keranjang penuh. Dan mereka yang makan kira-kira ada 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Saudaraku yang terkasih, jika orang membicarakan pelipat gandaan mujizat, maka Matius 14 ini pasal yang paling the best, saudara. Itu menurut saya, nggak tahu menurut saudara. Sebab dalam logikanya tuh tidak masuk banget di dalam hitungan kita, saudara. 2 tambah 5 setahu kita itu berapa, saudara? 7. Nah, dalam realita yang kita baca, 2 tambah 5 ternyata bisa berapa? 5.000. Karena yang makan roti yang terpecah itu dan ikan yang kemudian terpecah itu berapa? 5.000 untuk orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Andai satu laki-laki bawa 1 istri, 1 anak, jadi kira-kira 2 tambah 5 itu bisa menjadi berapa? 15.000 orang makan. Coba dihitung, benar nggak saudara? Nah, cerita ini menyenangkan untuk didengar, saudara. Orang terbiasa meyakinkan bahwa seperti Yesua melakukan 2 tambah 5 sama dengan 5.000. Maka itu jika bisa terjadi buat siapa saja, saudara. Hal ini bisa terjadi buat siapa saja. Tadi Pak Ferry bersaksi, dia dipilih menjadi apa, Pak Ferry? Wakil Presiden. Wow, keren banget. Kalau sampai benar hal itu terjadi, wih, mantap. Bisa-bisa ini rame. Gereja GPF Kelapa Gading bisa pindah kali gitu. Nah, kita ya, siapa tahu bersama dengan Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil. Gitu loh, kita tinggal topang doa aja, nggak salah kalau kita topang doa. Siapa tahu benar-benar Pak Ferry jadi wakil presiden, Pak Ferry angkat kita, gitu loh. Benar nggak? Nah iya, nggak tahu saya akan dijadikan apa sama Pak Ferry kalau benar-benar hal ini terjadi. Jadi bersama dengan Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil. Tapi kadang-kadang saudara, atas seizin Bapak Yahweh, kita tidak lihat yang digembar-gemborkan itu terjadi nyata di dalam kehidupan kita, gitu loh. Nah, apa yang digembar-gemborkan oleh partai yang tadi baru itu, Pak Ferry akan jadi wakil presiden, ya andai pun nggak terjadi, nggak boleh down ya Pak Ferry ya, gitu loh. Udah bersyukur, udah dideklarasikan jadi wakil presiden, udah seneng banget itu. Makanya kita perlu membangun keyakinan kita pada prinsip yang benar, yang kitab suci ajarkan, saudara, supaya waktu saudara nggak ngalamin apa yang enak didengar itu,
saudara akan tetap ditemukan sebagai pribadi yang reaksinya itu betul, nggak gampang kecewa sama Tuhan, nggak gampang berasumsi sama Tuhan, gitu loh. Jadi Pak Ferry kalau nggak jadi wakil presiden nantinya, ya jangan kecewa sama Tuhan, gitu loh. Anggap aja itu ya udah untung gua dipilih, gitu loh. Dideklarasikan. Kalau nggak terjadi, jangan kecewa. Nah, mari kita akan belajar, ada beberapa prinsip penting yang saudara bisa temukan di ayat 19 ini, saudara. Ada 3 prinsip, sampai akhir 5 tambah 2 bisa kasih makan banyak orang, saudara. Nah, ayat 19 kitab suci mengatakan Yesua ambil 5 roti dan 2 ikan. Setelah Yesua memegang roti dan ikan, apa yang Yesua buat? Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara, Yesua ambil 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Yesua ngapain tadi? Menengadah ke langit. Nah, itu yang pertama, menengadah ke langit. Nah, selama ini saya berpikir ada barang di tangan, lalu wajahnya melihat ke langit dan selesai, gitu loh. Kita menghadap ke langit dan selesai. Ternyata tidak sesimpel itu, saudara. Menghadap muka ke langit artinya apa? Mengarahkan pandangannya ke langit, saudara. Langit itu sorga, saudara. Jadi bukan sekedar memandang langit, tapi mengarah pandangan ke langit dalam arti pintu sorga, saudara. Pintu sorga. Coba kita lihat Kejadian 49 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan apa? Dan oleh Elohim ayahmu, dia akan menolongmu, dan bersama yang maha kuasa, maka dia memberkatimu. Berkat-berkat surgawi dari atas. Nah tuh, berkat-berkat surgawi dari atas. Berkat-berkat dasar samudra yang terletak di bawah, berkat buah dada dan rahim. Jadi kenapa orang harus mengengadak? Saya susah nih kalau ngomong mengengadak ke langit. Karena nggak pernah kita ucapin, jadi kayaknya kagok gitu. Sebab kitab suci rupa-rupanya bilang berkat itu datang dari langit, dari sorga, tempat Bapa Yahweh bertakhta, saudara. Coba kita buka Lukas 11. Banyak buka ayat nih. Lukas 11 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan apa? Dan aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah, maka akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima, dan yang mencari, mendapatkannya, dan mengetuk akan dibukakan. Dan ayah manakah di antara kamu, jika anak meminta roti, akankah dia memberi kepadanya batu? Dan jika seekor ikan, akankah dia memberi kepadanya seekor ular pengganti ikan? Nah itu, saudara. Jadi kalau Pak Ferry tadi bilang sehari itu nggak keluar, hanya berdoa, bertanya kepada Tuhan. Nah, Pak Ferry kan artinya cari wajah Bapak Yahweh. Kemudian Pak Ferry ngetuk pintu hatinya Bapak Yahweh. Apakah ini benar apa enggak, gitu loh. Nah, semua itu tergantung daripada Bapak Yahweh, gitu loh. Kita doakan Pak Ferry jadi wakil presiden. Wah, keren sekali, saudara. Nah, tahukah saudara, kalau Yesua ngajar tidak pernah ada kata kebetulan, saudara. Pernahkah saudara berpikir ini ayat cuma sekedar kebetulan? Ternyata enggak loh, saudara. Sebab dari awal sebelum kejadian-kejadian spektakuler, Yesua itu buat dalam kehidupan manusia. Ini yang Yesua upayakan untuk tanamkan dalam pemikiran orang, bahwa kita ini anak daripada Bapak Yahweh. Kita boleh minta apa aja, karena Bapak Yahweh adalah Bapak kita, saudara. Saudara boleh cari apa saja. Saudara bisa boleh ketuk beribu-ribu kali. Pak Ferry juga bisa ketuk Bapak Yahweh beribu-ribu kali, sampai Bapak Yahweh telinganya itu mendengar. Tapi ingat baik-baik, saudara. Yesua bilang di statement itu, Yesua selesaikan di ayat yang ke-11, saudara. Coba kita buka ayat yang ke-11-nya.
Ayah manakah di antara kamu jika anak minta roti, akankah dia memberi kepadanya batu? Dan jika seekor ikan, akankah dia memberi kepadanya seekor ular pengganti ikan? Artinya orang boleh meminta, orang boleh cari, boleh ketuk. Pak Ferry boleh berdoa siang dan malam, nggak sampai nggak keluar hari itu. Boleh-boleh aja saudara. Cuman masalahnya yang memberi itu Bapak Yahweh yang melakukannya saudara. Lalu Yesua bilang gini saudara, minta ikan nggak mungkin dikasih ular. Ya kan, kalau kita minta Bapak Yahweh berikan aku roti, nggak mungkin Bapak Yahweh kasih yang nggak kita minta saudara. Setelah itu peristiwa 5.000 orang laki-laki dikasih makan. Di tangan Yesua ada roti dan ikan. Itu saya rasa enggak kebetulan saudara, enggak kebetulan. Itu adalah realita, sehingga murid-muridnya dapat melihat realita tentang kejadian prinsip minta, cari, ketuk. Itu yang kasih Bapak Yahweh saudara. Proyeksikan saudara, minta ikan, Bapak kasih ikan. Ikannya enggak cuma 5 atau 10 ekor. Ikannya ada berapa tadi? 5.000 ikan. Nah, kenapa kitab suci berupaya untuk komunikasikan kepada kita? Maknanya simpel saja saudara. Dalam kaitannya dengan pelipat gandaan mujizat, saudara harus memahami bahwa ada satu hal yang kita nggak bisa ganggu gugat saudara. Kita boleh minta apa saja sama Bapak Yahweh, tetapi jangan ganggu gugat kedaulatan Bapak Yahweh saudara. Terserah saudara ini mau rajin pelayanan, mau rajin memberi, mau rajin mengerjakan apa saja untuk kepentingan Bapak Yahweh. Ada satu hal yang kita tidak bisa ganggu gugat tentang Bapak Yahweh saudara. Itu loh. Contoh saudara, saya misalnya mau bertamu ke rumahnya Pak Adi. Saya bisa ketuk rumahnya Pak Adi ribuan kali. Mungkin Pak Adi dari dalam ngintip, dari tirai jendela ngintip. Kemudian dilihatlah, oh Ibu Gem Priscilla. Udah gak usah dibuka, ada Ibu Gem Priscilla gitu loh. Lalu Pak Adi memutuskan enggak membukakan pintu untuk saya saudara. Saya mau ketuk sampai capek kemudian pulang. Itu haknya Pak Adi saudara. Kalau Pak Adi nggak memutuskan untuk membukakan pintu, maka pintu tidak akan terbuka. Saya nggak mungkin bisa masuk ke rumah Pak Adi. Walaupun saya ketuknya ribuan kali sampai tangan saya mungkin gempor, Pak Adi ngintip dari tirai, oh Ibu Priscilla nggak dibuka pintu. Itu hak kedaulatannya Pak Adi. Jadi saudara, ada hal-hal yang harus kita respect tentang Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak bisa dimanipulasi oleh doa-doa saudara yang bagus. Jangan disangka doa-doa yang bagus puitis Bapak Yahweh bisa dimanipulasi saudara. Bapak Yahweh tidak bisa dimanipulasi oleh realita yang kita, oh Bu Uli kan udah melayani pekerjaan Tuhan. Gak bisa begitu saudara. Bapak Yahweh bahkan gak bisa dimanipulasi oleh air mata kita. Kita nangis dengan kita berdoa dengan cucuran air mata. Kemudian pemberian-pemberian yang kita kerjakan untuk Tuhan. Karena ada satu hal yang orang tidak bisa ganggu gugat, yaitu Tuhan punya kedaulatan saudara. Itu yang harus kita ingat saudara. Dari awal saya sudah bilang, bicara semua berita yang kadang-kadang dibicarakan dari balik mimbar itu enak didengar saudara. Mungkin saudara melihat kesaksian saya itu enak sekali didengar. Saudara kasih 1.000, saudara bakal dapat berapa? Kalau kasih perpuluhan 1.000, saudara bakal dapat 10.000. Karena Tuhan bakal memberkati. Saudara kasih 10.000, bakal dapat berapa? 1 juta. Karena Tuhan suka memberkati saudara. Yang jadi pertanyaan saudara, bagaimana kalau kita kasih 1.000 dan kita tidak mendapatkan apa-apa saudara?
kita kasih 1.000, kita nggak mendapatkan apa-apa. Bagaimana jika kita kasih 10.000, 1 juta, dan kita tidak mendapatkan apa-apa, saudara? Kebiasaan orang gini, ketika kita ngasih, oh Tuhan nggak berkati. Mulai ragu tentang Bapak Yahweh punya perkataan. Mulai ragu tentang kemahakuasaan Bapak Yahweh. Mulai mempertanyakan Bapak Yahweh. Yang paling parah adalah kita menjadi kecewa dengan Bapak Yahweh, saudara. Yang kita kata Tuhan tidak konsisten, gitu ya. Yang sering manusia katakan, oh Tuhan tidak konsisten dengan janji-janjinya. Yang paling parah lagi, orang pakai 1-2 ayat tertentu untuk memanipulasi Bapak Yahweh supaya Bapak Yahweh bisa kerjakan seperti yang kita mau, gitu loh. Yang seperti kita mau, paham ya saudara? Nah saudara, yang saudara harus terbiasa dalam mengembangkannya dengan keyakinan kita adalah Bapak Yahweh berdaulat. Saya boleh minta, saya boleh cari, boleh ketuk. Kalau toh Bapak Yahweh belum kasih, jangan marah, nggak apa-apa, gitu loh saudara. Pak Ferry udah minta mau jadi wakil presiden, nggak minta ya? Nggak minta, tapi kan dapat gitu. Tapi akhirnya nggak dapat apa-apa. Jadi Pak Ferry nggak boleh kecewa. Kalau Tuhan kasih, puji Yesua. Kalau Bapak Yahweh belum kasih, tetap puji Yesua. Tuhan nggak kasih, tetap puji Tuhan. Kenapa reaksi itu harus kita muncul, saudara? Kenapa reaksi itu harus bisa muncul dalam kita, saudara? Karena kita tidak bisa ganggu gugat kedaulatan Bapak Yahweh. Ini yang harus saudara pahami, bahwa kita ini terbatas dari banyak kasus kehidupan. Sedangkan Bapak Yahweh yang kita sembah itu tanpa batas, saudara. Tapi kadang-kadang momen di mana Bapak Yahweh merelakan dirinya disalah mengerti oleh saudara dan saya, gitu. Apapun permasalahan yang kita hadapin, kita marah model apapun sama Tuhan, Tuhan tetap baik, saudara. Pada waktu Tuhan memutuskan untuk mempertontonkan kedaulatannya dalam kehidupan kita, Tuhan tahu betul bahwa hikmat kita itu terbatas untuk memahami Bapak Yahweh, saudara. Pikiran kita itu nggak nyampe ke pikiran Bapak Yahweh, saudara. Jadi kalau kita salah paham terhadap Bapak Yahweh, Tuhan itu punya jiwa yang sangat besar untuk memahami kalau memang kita sulit untuk memahami tentang realita kedaulatannya Bapak Yahweh. Saudara tidak bisa menetapkan seperti ini, saudara. Kan saya bukan Tuhan. Kan saya bukan Tuhan. Saya kan maunya gini, Tuhan. Saya maunya gini loh. Tuhan harus pahami saya. Sering kan kita gitu. Tuhan harus pahami saya. Tuhan harus kerjakan seperti apa yang saya mau. Nah, kita ini harus mengembangkan jiwa yang besar, hati yang lapang untuk memutuskan dengan berani, refleks kepada Tuhan punya kedaulatan. Tuhan bikin supaya kita mau, atau Tuhan nggak bikin yang kita mau. Kita tuh baik-baik saja, saudara. Tuhan nggak jawab doa kita, atau Tuhan jawab doa kita, kita tetap baik-baik aja. Amin, saudara. Sebab kalau tidak gitu, kita ini kurang ajar sama Bapak Yahweh, saudara. Itu perkataan Bapak Yahweh, kurang ajar sama Tuhan. Berapa banyak orang yang suka marah sama Tuhan hanya gara-gara Tuhan gak kasih apa yang kita inginkan. Doa kita gak terjawab. Coba kita lihat dulu realita tentang Tuhan, saudara. Keluaran 3 ayat 6-8. Di situ dikatakan apa? Dan lagi dia berfirman, Akulah Elohim leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohimnya Yakub. Dan Mose menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Dan Yahweh berfirman, Aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Saudara bisa garis bawahi, aku telah memerhatikan. Dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh pengawas budak. Sebab aku mengetahui penderitaan mereka.
ayat yang ke-8. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan orang Het dan orang Amori dan orang Feris dan orang Hewi serta orang Yebus. Ada orang berkata gini, aku sudah berdoa bertahun-tahun, tapi Bapak Yahweh nggak jawab-jawab. Akhirnya orang itu kecewa dan lain-lain. Saudara, hari ini Yahweh datang sama Mose dan Yahweh berkata, aku ini Elohimnya bapakmu, aku Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Lebih tepatnya Yahweh memperkenalkan dirinya dengan istilah apa, saudara? Bapaknya Mose itu hidup beda usia, beda zaman, beda generasi dari Abraham. Ishak hidup beda zaman dari Abraham. Perhatikan, Ishak hidup beda zaman dari Abraham. Yakub hidup beda zaman dari Abraham dan Ishak. Jadi ini yang harus kita pahami. Mereka hidup pada waktu yang berbeda, generasi yang berbeda, kejadian yang berbeda. Tapi Bapak Yahweh tetap adalah Tuhan atas mereka, saudara. Jadi waktu boleh berubah, tapi Bapak Yahweh tidak pernah berubah. Itu statement awal yang Bapak Yahweh mau Musa pahami, saudara. Baru kemudian kasih tahu pada Musa. Tahu nggak Musa, apa yang terjadi atas orang Israel di tanah Mesir? Tuhan bilang apa tadi di dalam ayat-ayatnya? Aku perhatikan, aku dengar, aku tahu banget apa yang mereka alami, gitu loh, saudara. Aku mau turun untuk lepaskan mereka, aku mau tuntun mereka. Statement ini keluar, saudara. Perhatikan, statement ini keluar bukan setelah orang Israel berseru kepada Bapak Yahweh 1 tahun, 2 tahun, saudara. Enggak, saudara. Para ahli sejarah mencatat orang Israel itu diperbudak di tanah Mesir di luar batas perikemanusiaan, bukan 1 tahun, 10 tahun, tetapi berapa tahun, saudara? Berapa? 400 tahun, saudara. 400 tahun itu jangka yang pendek atau panjang banget, panjang banget, saudara. Saya yakin ketika mereka tertekan, ketika mereka dianiaya, pasti mereka akan berseru kepada Bapak Yahweh. Saudara tahu, mereka berseru bukan berseru dalam waktu singkat. Mereka itu berseru dalam waktu yang cukup panjang. Berapa tahun? 400 tahun, saudara. Wajar nggak kalau mereka berpikir begini, Bapak Yahweh sebenarnya di mana sih? Wajar nggak? Wajar, saudara. Ada nggak sih Bapak Yahweh? Kita baru beberapa hari nggak dijawab doanya aja kita sudah ngomel. 400 tahun tidak ada pertolongan daripada Bapak Yahweh, saudara. Bapak Yahweh sebenarnya dengar punya jeritan bangsa Yesaya enggak sih? Tuhan ini nyata enggak sih, gitu loh. Boleh nggak orang-orang ajukan pertanyaan kayak gitu? Itu wajar, saudara. Saya yakin itu wajar. Makanya mungkin banyak bangsa Israel saat itu yang kemudian murtad. Makanya Tuhan kemudian bunuh di padang gurun, saudara. Sebab kebiasaan orang maunya Tuhan itu tolong dengan segera. Hari ini berdoa, jam ini berdoa, jam ini juga Bapak Yahweh tolong. Lalu ketika 400 tahun mereka berseru, Tuhan nggak jawab. Tuhan nggak jawab. Mereka akhirnya pesimis nggak? Bisa pesimis, saudara. Bisa memutuskan, nggak Tuhan-Tuhanan deh. Udah gue bosan deh. Udah doa 400 tahun nggak dijawab, percuma teriak 400 tahun tapi nggak ada pertolongan. Gitu loh, saudara. Kalau bicara generasi, satu generasi kan usianya 0 sampai 40 tahun. Jadi kalau 400 tahun itu berapa generasi, saudara? 10 generasi. Pintar. Mereka teriak dalam perubahan 10 generasi. Bapak Yahweh diam aja. Bapak Yahweh enggak kerja.
Orang pikir bahwa Bapak Yahweh itu nggak peduli. Orang pikir Bapak Yahweh itu budek, nggak dengar. Orang pikir Bapak Yahweh itu nggak mau tahu, saudara. Masalahnya setelah 400 tahun baru Bapak Yahweh datang kepada Musa dan berkata apa? Aku dengar, aku tahu, aku perhatikan. Orang bilang, Tuhan, udah terlambat. Generasi sebelumnya udah pada mati. Buat apa lagi percaya Tuhan? Bisa begitu kan, saudara? Betulkah Tuhan terlambat? Betulkah Bapak Yahweh terlambat? Sebelum saya jelaskan lebih dalam, coba buka dulu Malaki 3. Persoalannya, kita dalam hal tidak menghormati Bapak Yahweh punya kedaulatan adalah apa, saudara? Kita atur Tuhan, saudara. Kita atur Tuhan, kita sering atur Tuhan, termasuk kita atur waktu, sehingga Bapak Yahweh harus sesuai dengan waktunya, dengan punya kita waktu, saudara. Itu pelecehan terhadap Tuhan punya kedaulatan tuh. Malaki 3 ayat 13 sampai 14. Ini omongan Tuhan buat bangsa Israel, saudara. Jangan-jangan ayat ini juga untuk kita, saudara. Tuhan bilang apa, saudara? Perkataanmu apa? Di situ dikatakan apa? Malaki 3 ayat 13 sampai 14. Perkataanmu kurang ajar melawan aku. Bayangin, Bapak Yahweh sendiri yang ngomong. Perkataanmu kurang ajar melawan aku. Yahweh berfirman. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami katakan terhadap engkau? Kamu telah berkata, adalah sia-sia melayani Elohim. Dan apakah untungnya bila kita memelihara ketetapannya dan berjalan seperti orang-orang yang berkabung di hadapan Yahweh Sebot. Tuh, saudara, realitanya begini, saudara. Dan bahkan mereka katakan, Tuhan tidak tolong. 400 tahun loh, saudara. Orang Israel sempat sebut itu loh, saudara. Beribadah kepada Bapak Yahweh sia-sia saja. Kita minta tolong, tidak datang pertolongan. Tahukah, saudara, Tuhan datang kepada mereka dan mereka bilang apa? Bicaramu kurang ajar terhadap Bapak Yahweh, saudara. Kenapa begitu, saudara? Simple, saudara. Realita tentang Bapak Yahweh adalah kita harus menahan diri kita dan tidak mengutik-ngutik Bapak Yahweh punya kedaulatan, saudara. Itu yang harus kita ngerti dulu, saudara. Dari kita punya cara berpikir, dari kita punya cara statement, dari kita punya kelakuan, saudara harus berhenti bermain kurang ajar sama Bapak Yahweh. Kita jangan kurang ajar sama Bapak Yahweh, saudara. Ini yang punya mata terbatas untuk melihat pandangan apa tuh sekitar berapa meter ke depan aja, saudara. Nah, Tuhan punya mata itu nggak bisa dibatasi oleh apapun, saudara. Tuhan mau memandang sampai akhir dari bumi, apa yang akan terjadi Tuhan tahu, saudara. Dari awal sampai akhir itu Tuhan tahu. Nah, kita bahkan tidak tahu 1 jam ke depannya nanti ini selesai ibadah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan apa? Kita nggak tahu, saudara. Nah, bangsa Israel 400 tahun nunggu baru dijawab, saudara. Saudara pikir Bapak Yahweh apa nggak tersiksa tuh? Saya dulu tidak tahu bahwa pemikiran seperti itu, saudara. Karena saya pun punya pikiran yang sama. Kenapa mesti tunggu 400 tahun? Gitu loh. Kenapa harus tunggu lama? Kan lu kan Tuhan, gitu loh. Yahweh tidak ada hati nuranika, gitu loh, saudara. Sampai dia harus tahan 400 tahun baru Bapak Yahweh turun tangan. Rupa-rupanya itu hanya asumsi, saudara. Saudara harus pahami ini. Kitab suci bilang apa? Israel itu anak sulungnya Bapak Yahweh. Israel itu biji matanya Bapak Yahweh. Jangankan anak sulung, anak saudara aja. Jika anak saudara dipukul orang tua, kita sebagai orang tua harus kerjain apa, saudara? Pasti kita akan datangin orang yang memukul anak kita.
Kalau perlu pukul balik orang itu, ya kan? Kita akan tidak terima banget kalau anak kita itu dipukul atau diapain oleh orang lain. Nggak adil gitu loh. Itu kita sebagai manusia, saudara. Nah, Yahweh itu ngomong apa? Israel itu anak sulung saya. Saya pikir gampang tahan marah 400 tahun. Enggak, saudara. Kita marah sebentar aja bisa bludak-bludak, saudara. Kita aja kalau diusilin orang, kita pasti marah. Menahan marah 1 hari aja, itu sakitnya di sini, saudara. Sakit banget. Nahan marah cuma 1 hari aja sudah sakit, tapi marah 10 hari lebih sakit lagi. Tuhan harus marah tidak balas 400 tahun, saudara. Saya pikir, apakah Tuhan nggak sakit? Saya pikir, Tuhan apakah tidak gelisah? Maka Tuhan katakan, kalau kamu ngomong tentang aku, kamu ini kurang ajar, gitu kata Tuhan. Kamu nggak tahu betul apa yang aku rasakan, kata Bapak Yahweh. Kamu nggak tahu betul apa yang aku pandang ke depan. Kamu nggak tahu betul, aku punya pertimbangan, kata Bapak Yahweh. Tahukah saudara, setelah 400 tahun nahan diri untuk tidak emosi sama orang Mesir, apa yang kemudian Bapak Yahweh buat, saudara? Kitab suci cuma catat ini aja, saudara. Yahweh bikin apa, saudara? Kepada orang Mesir 10 tulah di tanah Mesir. Orang pikir, itu kan cuma tulah aja. Saudara tahu itu bukan sekedar tulah, tapi itu adalah murka Bapak Yahweh, saudara. Itu murka Bapak Yahweh. Coba saudara bayangkan, darah 1 gelas kita cium, pasti apa, saudara? Kalau darah kita cium akan berbau apa? Amis. Bayangkan ini darah 1 tanah Mesir. Kemanapun orang pergi itu amis, karena seluruh Mesir itu full darah. Saudara pikir Bapak Yahweh sedang bermain air menjadi darah? Saudara pikir Bapak Yahweh sedang bercanda? Enggak, saudara. Itu lambang kemurkaan Bapak Yahweh, saudara. Karena apa? Karena anak sulung aku teraniaya 400 tahun, saudara. Kemudian kemurkaan Bapak Yahweh yang lain apa? Adalah hujan bara. Hujan angin masih bisa kita handle, saudara. Hujan air juga masih kita handle. Ini hujan bara. Siapa yang bisa bertahan ketika ada hujan bara? Tuhan punya tulah terakhir apa, saudara? Kamu, kata Bapak Yahweh ini, kamu kerjain anak sulung aku 400 tahun kan? Tulah pemungkas aku adalah semua anak sulung di Mesir apa? Mati. Saudara pikir ini kebetulan? Seluruh ternak di Mesir anak sulungnya mati semua. Enggak manusia, enggak binatang, anak sulung pokoknya mati. Kitab suci bilang apa? Meratap sejadi-jadinya. Kenapa, saudara? Anak sulungnya mati. Anak sulung Bapak Yahweh mati. 10 generasi Bapak Yahweh tahan dirinya, saudara. Bapak Yahweh tahan emosinya selama 400 tahun. 10 generasi, saudara. Kita marah sama Bapak Yahweh, tapi Bapak Yahweh tersiksa tahan dirinya, saudara. Ini yang harus kita pahami, saudara. Setelah waktunya tiba, apa yang Bapak Yahweh kerjakan? Bapak Yahweh menunjukkan siapa bapaknya. Anak sulung diperlakukan tidak adil. Aku ini bapaknya loh. Setelah 400 tahun, ini loh bapaknya turun, gitu loh. Seperti kalau anak kita dikerjain orang, ini loh maminya loh, ini loh papahnya loh, gue akan turun loh. Gitu loh, saudara. Anak sulung aku teraniaya. Lihat aja, sekarang setelah 400 tahun Bapak Yahweh turun. Siapa yang bisa lawan Bapak Yahweh, saudara? Gak ada, saudara. Itu yang harus kita pahami tentang Bapak Yahweh yang berdaulat. Jangan terbiasa kita ini salah sangka selalu terhadap Bapak Yahweh. Jangan terbiasa salah sangka terhadap pekerjaan yang sedang Bapak Yahweh kerjakan di dalam kehidupan saudara. Saudara tahu pada tanggal 7 minggu lalu terjadi apa di Israel? Hamas menyerang Israel. Tapi kan dibalik, Israel dianggapnya nyerang Hamas, nyerang Palestina.
gitu loh. Nah, apa yang terjadi yang kemarin-kemarin ini? Saat itu mungkin minggu lalu karena di Israel sedang mengadakan perayaan Sukkot, perayaan Yom Kippur gitu loh. Jadi nggak ada persiapan gitu, nggak terpikir oleh bangsa Israel akan terjadi serangan itu, sehingga Iron Dome-nya nggak dipasang, makanya kena Israel. Tetapi itu kecolongan. Tetapi kemarin atau hari ini nggak tahu, saya lihat di berita Iron Dome-nya itu dipasang, dan ketika Hamas melemparkan senjata-senjata nuklir atau apa, di situ Iron Dome-nya sudah berfungsi seperti kembang api aja, saudara. Saya lihat orang-orang Israel bertepuk tangan, bersukaria melihat apa tuh itu apa namanya tuh bara api di udara tuh di kepala mereka gitu. Nggak bisa menyerang Israel, saudara. Hal ini kita jangan bangga dengan orang Israelnya gitu loh, tetapi kita bangga di balik bangsa Israel ada Bapak Yahweh, karena anak sulungnya diganggu gugat sehingga Bapak Yahweh turun tangan gitu loh. Nah, ketika kita percaya kepada Bapak Yahweh, jangan sekali-kali kita kurang ajar kepada Bapak Yahweh gitu loh. Iya, saya merinding melihat apa di televisi gitu loh, Iron Dome-nya dipasang itu apa sih namanya nuklir atau apa sih itu, rudal itu cuma seperti kembang api, saudara, luar biasa, nggak bisa kena mereka. Artinya apa? Di balik itu semua Bapak Yahweh bertindak, saudara. Amin, saudara. Mungkin juga nanti sekali waktu Israel itu akan runtuh. Karena apa? Israel sekali waktu akan runtuh karena orang Israel tidak pernah mau memanggil Bapak Yahweh dan tidak percaya Yeshua Hamashiach. Itu akan nah, ketika nanti akan rata, baru bangsa Israel bertobat. Disitulah Bapak Yahweh kembali akan turun tangan untuk anak sulungnya, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kehidupan kita ini gak tahu sampai kapan, tetapi waktunya sudah sangat dekat. Jadi kita jangan lagi bermain-main dengan yang namanya dosa gitu loh. Jangan bermain lagi yang namanya dosa. Dosa apapun sudah tidak boleh kita ada di dalam kehidupan kita, saudara. Di waktu akhir-akhir ini baiknya hidup kita memberi kemuliaan kepada Bapak Yahweh dari kehidupan kita. Amin, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, apa yang Yeshua buat setelah memegang roti dan ikan, saudara. Tuhan bilang di ayat 19 tadi, Tuhan tidak sekedar mengadakan ke langit, tapi Tuhan mengucapkan berkat, saudara. Kita bukan sekedar bilang Tuhan Yeshua pegang 2 tambah 5 lalu mengucapkan berkat selesai. Enggak, saudara. Waktu Yeshua pegang 5 tambah 2, ternyata kitab sudah beritahukan kepada kita, dia sudah punya formulanya, saudara, yang membuat dia pada akhirnya dalam keterbatasannya mampu mengucap syukur, mampu mengucapkan kata-kata yang baik, saudara. Ini yang harus saudara pahami. Ketika saudara diperhadapkan kepada realita keterbatasan dalam hidup ini, kita tidak boleh mengerjakan reaksi orang kebanyakan, saudara. Orang selalu marah karena faktor keterbatasan. Orang boleh marah, tetapi kita yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh jangan pernah marah, saudara. Apapun yang terjadi, kita perlu mengucap syukur, saudara. Coba kalau saudara punya 1 T aja, pasti hidup saudara nggak gini, gitu kan? Kalau aku punya duit 1 T aja, aku nggak kayak gini, gitu loh. Coba kalau saya punya anak,
pasti hidup saya nggak kayak gini. Orang selalu beranggapan bahwa kita harus nggak terbatas. Kita ini terbatas, saudara. Karena kita terbatas, ini yang harus saudara belajar dari teladan Tuhan Yesus, saudara. Setelah itu mengalami pelipat gandaan mujizat. Jadi kita harus stop mengutuki kehidupan kita. Kita harus stop, saudara. Ketika kita nggak ada finansial, nggak ada duit, kita jangan gedumel. Nah itu, kalau kita percaya Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara kehidupan kita. Amin. Walaupun kita kadang seperti saya, kadang goyang-goyang dikit, tetapi ketika dikuatkan lagi oleh orang-orang yang ada di sekitar saya bangkit kembali, saudara. Jadi siapapun kita pasti pernah down, tapi jangan sampai down terus-terusan, stuck di situ, saudara. Amin, saudara. Nah, coba saudara renungkan hidup saudara, kapan Tuhan nggak nolong saudara? Hari-hari yang kita lalui, tahun yang sudah kita lewati, catat baik-baik, kapan Bapak Yahweh tidak tolong? Bukan artinya Tuhan tolong kita tuh dengan hal-hal yang spektakuler, enggak, saudara. Ketika saudara bangun dari tidur, itu sudah berkat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ketika Engkau membangunkan aku mendapatkan tubuh yang sehat, tidak sakit. Itu sudah, kita harus mengucap syukur, saudara. Apapun kita harus mengucap syukur. Apakah sampai seusia ini? Siapa di sini yang paling tua? Pak Toto berapa? 50 ya? Lebih. Kita semua nih. Berapa? 73. Iya. Pak Toto masih muda juga. Ya kita masih, ya kita nih sudah dewasa semua ya. Kita sudah dewasa semua. Kita mau sampai kapan usia kita ini? Tinggal waktu dikit lagi, saudara. Ketika Tuhan tidak jawab doa kita, tapi pasti kan ada yang dijawab, ya kan? Enggak serta-merta doa saya juga dijawab Tuhan terus-menerus, saudara. Pernah suatu ketika juga saya banyak yang nggak dijawab, karena mungkin belum saatnya, lu belum pantas menerima berkat ini. Ketika mungkin saudara minta Tuhan berkati aku mobil, lu belum pantas pakai mobil. Ini mobil aja nih saya masih berdoa supaya bisa bertahan, karena STNK-nya mahal, perawatannya mahal. Anak saya bilang, mami jual aja, ganti Agya mobil kecil. Saya kan nggak pernah biasa pakai mobil kecil. Kemudian kan yang muatnya sedikit gitu. Jadi saya masih mempertahankan mobil ini, saudara. Doakan supaya saya terus bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Bahkan saat kita tidak minta Tuhan, Tuhan itu kasih, saudara. Nah, harusnya kita lihat kemahakuasaan Bapak Yahweh pada proyeksi itu, saudara. Sehingga ketika saudara diperhadapkan kepada keterbatasan saudara, kita sudah punya formulanya, saudara. Formula kita itu adalah Tuhan sudah pernah tolong saya, gitu loh. Formulanya ya, Tuhan sudah pernah tolong saya. Saya bangun dari tidur sehat aja udah, itu berkat Tuhan. Makanya kita tetap bisa bersyukur walaupun berhadapan dengan rea kita yang terbatas, saudara. Kadang-kadang saya berandai-andai, saudara. Saat saya baca Matius 14 ayat 14 sampai 21 ini, Tuhan Yesus mah enak, masih punya dua ikan dan 5 roti. Bagaimana kalau di tangan kita rotinya nggak ada, kosong? Bapak Yahweh, hari ini aku makan apa nih? Nggak ada apa-apa nih, gitu loh. Apa yang saya mau doakan di tangan saya kosong, gitu kan? Saudara, dalam kisah Ayub pernah dalam reaksi kemanusiaannya. Kitab suci bilang apa? Dia mengutuki hari lahirnya. Itu reaksi manusiawi, saudara. Tapi dia berubah ketika dia mengalami dan bertemu langsung dengan Bapak Yahweh. Nah, pemahaman kita tentang Tuhan akan mengubah persepsi kita tentang Bapak Yahweh. Akan menolong kita untuk kita bereaksi dengan cara yang benar tentang Tuhan, saudara.
Karena saudara telah menemukan formula demi formula, sehingga secara natural membuat kita waktu diperhadapkan dengan kekurangan, dengan keterbatasan, saudara akan berani banget memilih untuk mengucap syukur atau mengucap berkat atas keterbatasan kita, saudara. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Apa yang Yesua perbuat setelah Yesua memegang roti dan ikan? Apa? Setelah memegang roti dan ikan, kemudian pelipat gandaan. Pelipat gandaan. Setelah mengucapkan berkat, Tuhan Yesua pecahkan itu roti, kasih kepada murid-muridnya. Mungkin misalnya tadi berapa roti? 5 roti. Dipetil-petil gitu ya, kayak perjamuan suci dipetil-petil. Murid-muridnya, Tuhan Yesua pecah-pecahkan roti, dibagi-bagikan kepada para muridnya juga pecah-pecahkan lagi, kemudian dibagi untuk ke semua orang. Orang tuh selalu punya masalah, saudara. Kalau bicara tentang pelipat gandaan mujizat, doa dijawab, berkat dijawab, masalah kita selalu ada jebakan, saudara. Diri saya, dan saya, gitu loh, saudara. Ketika saudara berdoa minta ini, minta itu, orientasinya untuk apa? Mujizat Bapak Yahweh ujung-ujungnya berakhir untuk orang banyak. Tidak pernah cukup cuman untuk satu orang, sehingga orang tersebut akan menjadi gemuk, saudara. Jadi kalau kita menerima berkat, kita salurkan kembali gitu, agar saluran berkat kita itu tidak tersumbat, saudara. Berkat tidak pernah didesain untuk saya, untuk diri saya dan saya, saudara. Keberkatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dengan ratusan ribu mujizat yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu ujung-ujungnya pasti untuk banyak orang, saudara. Jadi ketika saudara terima berkat, salurkan berkat itu secukupnya untuk orang-orang yang terutama di dekat-dekat kita, saudara. Banyak orang ketika kita diberkati, mentalnya bukan siap, saudara. Kita tidak siap ketika Tuhan mengadakan mujizat pelipat gandaan. Ketidaksiapan kita adalah kita terjebak pada diri kita sendiri. Untuk saya. Maka waktu kita berdoa minta berkat, harusnya kita adalah orang-orang yang telah menemukan mental yang kuat, supaya jangan memanipulasi Tuhan dan memanipulasi orang lain, saudara. Tujuan berkat Tuhan bukan untuk memanipulasi orang, saudara. Tujuan berkat dari Tuhan untuk agar orang terberkati. Kita harus refleks dari kata cukup, saudara. Karena kalau kita belajar mencukupi diri kita sendiri dari apa adanya, semua kelebihan yang Tuhan percayakan kepada kita itu menjadi kelimpahan untuk orang lain, saudara. Amin, saudara. Nah, proyeksi berkat untuk banyak orang, coba kita buka Lukas 6 ayat yang ke-38. Di situ dikatakan apa? Berilah, maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang telah dipadatkan dan yang telah diguncangkan dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan kepelukanmu, sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Berapa banyak orang dimanipulasi oleh itu statement, ngomong sama Tuhan pakai manipulasi, saudara. Tuhan punya statement, berilah maka akan diberikan kepadamu. Ada dalam tanda kurung itu 2 titik, penekanan suatu takaran, saudara. Tuhan itu punya takaran Tuhan buat kita itu jelas, saudara. Yang pertama, saudara, takaran Tuhan itu apa, saudara? Baik. Kita ini misalnya toples 1/2 kilo, saudara. Tuhan punya gula 1 kilo. Tuhan punya takaran itu selalu baik. Yang biasa Tuhan kerjakan untuk kita adalah Tuhan akan tuangkan gula 1 kilo ke dalam toples, saudara. Biasanya jika kita masukkan sesuatu ke dalam toples, maka akan seperti misal masukkan kerupuk atau emping itu dalam toples,
emping itu akan seperti menggunung. Kemudian biasanya ibu-ibu akan apakan itu toples. Ketika kita masukkan sesuatu, mau gula, mau apa, kita akan apakan? Nah betul, kita akan goyang-goyangkan toples itu agar rata isinya dan bisa diisi kembali. Kalau kita beli kerupuk dimasukkan ke toples, kan akan banyak lubang-lubangnya. Kita goncang-goncangkan itu sehingga kita bisa isi kembali. Nah Tuhan akan isi, digoyang, Tuhan isi, goyang lagi supaya rata, diisi lagi, diisi lagi. Nah ini yang biasa Tuhan kerjakan saudara. Ketika kita percaya, maka berkat itu akan diisi terus oleh Tuhan. Amin saudara. Coba saudara, mulai hari ini bersihkan rohani kita. Kita tunduk pada aturan main Bapak Yahweh. Kalau Tuhan kasih buat orang, Tuhan tidak pernah kasih hanya sebatas tutup aja saudara. Takaran Tuhan, orang punya daya tampung setengah, Tuhan punya daya tampung satu. Yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan isi full toples tersebut sampai dan tumpah saudara. Gitu loh saudara. Tidak pernah ngepas, selalu tumpah. Kita kalau goreng kerupuk, kita udah isi penuh, kita goncangkan udah nggak bisa, kita kan tumpah. Nggak akan terisi lagi, tapi kita pindah ke toples yang lain. Tumpah itu tidak pernah ke dalam, tumpah itu selalu keluar saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Tapi sebelum statement itu dipakai, Tuhan kasih tahu dulu saudara cara Tuhan mengukur ukurannya buat kita. Baru kemudian ukuran yang kita sudah terima, kita ukurkan kembali kepada orang lain saudara. Sebab ketika kita pakai ukuran itu untuk orang lain, Tuhan akan melakukan pengulangan yang sama, menggunakan ukuran yang sama saudara. Ketika saya menerima berkat, saya salurkan kembali orang yang membutuhkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Sehingga Tuhan akan memberi berkat itu kembali kepada saya begitu terus menerus saudara. Coba saudara praktekkan hal itu saudara. Karena di dalam kehidupan saya sudah praktekkan itu saudara. Tetapi berkat yang saya salurkan itu juga bukan semena-mena saya begitu-begitu saudara. Enggak. Tetapi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan uluran tangan saya. Gitu loh saudara. Sehingga tidak memanipulasi saya. Gitu loh. Tuhan aja tidak mau dimanipulasi. Saya pun tidak mau. Saya membantu orang yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan saya, gitu loh. Tapi jangan bohong. Saya tahu ketika orang minta bantuan saya kasih, orang ini pasti bohong. Saya tahu karena saya punya feeling, saudara, gitu loh. Jadi jangan memanipulasi Priscilla. Amin, saudara. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, di dalam realita keterbatasan yang kita lihat, kita harus berhenti mengeluh, saudara. Kita mengeluh boleh, tapi jangan keterusan mengeluh tiap hari mengeluh. Ceritanya mengeluh, lama-lama saya bosan, saudara. Gitu loh. Betul, saudara, gitu loh. Jenuh. Telepon bedering, isinya mengeluh, gitu loh. Nggak diangkat, ngambek, gitu loh, saudara. Jangan, saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ujung dari semua mujizat dan keterbatasan yang kita terima, ujung-ujungnya seperti yang saya katakan untuk banyak orang, saudara. Jadi prinsip yang kita pakai, biarkan tumpah untuk orang lain. Seperti yang Tuhan biarkan tumpah untuk kita. Respek kepada anugerah Tuhan buat kita lebih berkasih karunia kepada orang banyak. Dan harusnya itu kekuatan kita yang telah menerima kelimpahan berkat daripada Bapak Yahweh, saudara. Boleh minta apa saja? Boleh. Boleh cari apa aja, boleh saudara. Boleh ketuk pintu, boleh. Tapi kalau Tuhan tidak kasih, jangan kurang ajar sama Tuhan. Harus tetap refleks sama Tuhan, karena Tuhan punya kedaulatan. Gitu loh. Jadi jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Amin saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian tadi, apa Vera? Berdaulat penuh. Bisa nggak? Engkaulah Yesus.
di bawah yang tadi dinyanyiin Uli. Haleluya. Saudara benar-benar merenungkan apa yang tadi saudara dengar firman Tuhan, dan saudara benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara, sehingga Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat untuk kehidupan kita semua. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah marah, jangan pernah mengklaim janji Tuhan. Tuhan tidak perlu diklaim. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat di muka kita, di depan kita berkat-berkat itu. Tinggal kita bisa nggak meraih berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan. Mari saudara kita naikkan pujian ini.